kuat kok sih gacor. Sudah, nggak usah gacor. Ngomong kalau Pak Jokowi nanti kalau pensiun di penjara lah, Pak Jokowi si ngamuk lah. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Sama itu yang kena kotor ya, serba pornografi ya. Jadi pikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada ya, tapi hanya maaf ya, pokoknya kita tahu lah ya. Mbah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Amin Rais. Pak Amin Rais ini kelihatan banget ya, gila kekuasaan. Di sini kita lihat Pak Amin Rais ini udah kayak apa ya, kelebihan batas lah, overload gitu ya, dan stres kalau menurut saya ya teman-teman ya, karena melihat Gibran pasti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober ini, dia mulai cenak-cenuk nih. Apakah kau merasakan bahwa gitu ya, sadar gitu ya, Pak, ingat umur Pak gitu, masih aja ngomong ngaco terus gitu ya, bilang Gibran pikirannya ya kotor gitu ya, pikirannya pornografi itu. Kocak teman-teman ya. Bapak Amin Rais ini kali ya yang pikiran dia seperti itu gitu ya. Biasanya kan yang mengucapkan gitu kan duluan, karena tingkah laku dia begitu gitu ya, jadi nggak ngaca gitu ya. Seperti pepatah bilang ya, lempar batu sembunyi di tangan. Asik. Hahaha. Oke, tanpa berlama-lama, biar lebih enak, lebih absolut, mari kita simak dulu video berikut ini. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan ya, insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu ya. Sama itu yang kena kotor ya, serba pornografi ya. Jadi pikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada ya, tapi hanya maaf ya, pokoknya kita tahu lah ya. Mbah, orang udah tua melek kayak usra kuat kok sih gacor. Sudah, nggak usah gacor. Ngomong kalau Pak Jokowi nanti kalau pensiun di penjara lah, Pak Jokowi si ngamuk lah. Si ngamuk lo kamu sendiri, itu ora dong warawe. Kalau sudah tua ya udah pensiun, beristirahat otaknya, mulutnya juga istirahat, jangan gacor. Kok seneng banget dong gacor. Kamu nanti kalau dilaknat sama Allah lo. Tahu nggak, Pak Jokowi dekengane pusat. Tiap hari gacor, mulai seliweran di TikTok. Yang ngamuk tuh siapa? Kamu tuh yang ngamuk. Sudah, duduk manis gitu loh, udah tua. Gacor aja. Manapun panjenengan berada, bertemu lagi dengan Pak Guru Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang orang-orang yang membenci Pak Jokowi atau pembenci Jokowi. Menurut saya alasan mereka adalah yang pertama dan utama mengapa mereka sangat benci terhadap Jokowi adalah karena calon mereka kalah, dan kalah.
misalnya calon mereka nyalon lagi pada pencalonan tahun depan, paling juga kalah lagi. Nanti nyalon lagi, kalah lagi. Karena memang rakyat gak mau milih calon mereka. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, mereka para pembenci Jokowi itu juga manusia biasa yang sebenarnya menginginkan untuk mendapatkan kekuasaan pula, tapi nggak tercapai. Kira-kira bener nggak ini? Cocok ya? Cocok. Nomor 3, seandainya, dan ini tidak mungkin, mereka jadi presiden, mereka belum mesti bisa berbuat sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nomor 4, saya contohkan di sini orang yang sangat terkenal, umurnya sudah cukup jauh, yaitu Amin Rais. Pembenci Jokowi akut, tiap hari hanya mengolok-ngolok Pak Jokowi, Amin Rais ini. Padahal kalau dia jadi presiden, belum mesti prestasinya sehebat Pak Jokowi. Tapi nggak mungkin seorang Amin Rais jadi presiden, nggak mungkin. Hanya di sini saya mau tanya, wahai Pak Amin Rais, orang Jogja yang terhormat, masa kejayaan Anda itu saat Anda jadi ketua MPR, saat itu kamu ngapa? Prestasi kamu apa saat jadi ketua MPR? Prestasi kamu yang paling hebat hanya melengsarkan Gus Dur, lainnya nggak ada, zong gitu. Sekarang seolah-olah kamu mencitrakan diri sebagai orang yang hebat, mengkritik presiden terus-menerus secara negatif tanpa ada habis-habisnya. Masa kejayaan kamu sudah habis, Pak Amin. Cobalah sekali-kali lihat orang dari sisi positif, jangan negatif terus. Apa dikira kamu tuh serba positif gitu? Enggak. Orang sudah bisa menilai siapa panjenengan, Pak Amin. Kemudian para pembenci Jokowi ini menurut saya sebenarnya adalah orang-orang munafik. Mengapa demikian? Karena perilaku dan mulutnya jauh beda, jauh banget bagaikan langit dan bumi. Mulutnya mencaci maki Pak Jokowi secara terus-menerus, perilakunya menikmati hasil karya Pak Jokowi. Bener gak? Misalnya menikmati infrastruktur itu setiap hari mereka menikmati hal itu, tapi mulutnya membenci secara terus-menerus. Ini artinya antara mulut sama perilaku tidak klop, dan itu adalah ciri orang-orang munafik. Maka sedulur semuanya, seluruh warga Indonesia, jangan terpengaruh dengan mereka-mereka yang membenci Pak Jokowi. Presiden Jokowi adalah presiden hebat yang dimiliki Indonesia. Meskipun yang lain juga presiden-presiden yang hebat, namun Pak Jokowi adalah presiden hebat di zaman ini dan ikut diakui di banyak belahan dunia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Pak Jokowi dalam waktu yang seterusnya. Karya panjenengan, pengabdian panjenengan, dedikasi panjenengan kepada negara, kepada rakyat sungguh luar biasa. Terima kasih, karena panjenengan bensin bisa berharga sama di seluruh Nusantara, semen bisa berharga sama di seluruh Nusantara, belum yang lain. Terima kasih. Oh, enak sing ngomong ke jarine keluargane Pak Jokowi, keluarga kentir piye? Piye, jan-jan. Wis ra karu-karuan. Jadi keluarga kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa dan Kaisang Kucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua.
Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono. Ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya ya anak-anaknya Mulyono ini, ya. Saudaraku, 10 tahun berkuasa si Mulyono yang sombong, tengil, pokok dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi dan menindas rakyat sendiri. Apa sampai budrek mumet wis wanu tekan wanu bun apa tekan cenyor apa nggih Mbak Amin. Kok sampai jenengan lho ngendikane ngasih kaya ngono iki ya ngopo? Kan Mas Gibran, Mas Kaisang itu kan masih anak-anak muda. Bukan generasi sepuh kados jenengan. Lah engko nek semua yang ditimpakan ke Mas Gibran, Mas Kaisang dijawab dengan tutur kata. Itu kan kalau orang Jawa nanti dikira nggak sopan, nggak santun. Tapi kalau didiamkan, mesake yang pada sakit hati kok ndak tambah dukumah, tambah kambuh. Ya akhirnya piye yo cara yang paling efektif dan efisien. Nah akhirnya ya sudah pakai kaos saja ditulisi gitu loh Mbah Amin. Cuman sesimpel itu loh, jenengan sampai blingsatan kayak ngono ya Bu. Kalimat sing keluar niku nek bener keng napa niku nyuwun sewu tuture jenengan apa ya pantes dirungokke. Dirungokke jenengan sebagai politisi rasanya ya ora enak blas. Didengarkan jenengan selaku orang tua wis ora cocok banget. Terus jenengan selaku ulama apa memang dihalalkan ulama untuk mengatakan gitu. Kalau cerdik pandai cendekiawan landasan teori opo. Lah saiki piye? Dadi ujug-ujuge ring-ringan dhewe ngoten iku to, Mbak. Mbak Amin, lalu sampean sanjangke betapa sombongnya, betapa kementusnya. Itu kan versi subjektif sampean atau orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dengan Mas Kaisang. Tapi saya juga boleh kan Mbak Amin berpendapat, oh itu menandakan justru malah santun. Kenapa? Orang dadak ribut, jawab karo ngeyel, bengak-bengok di medsos atau di mana enggak, cukup pakai kaos gitu wae, kan gitu. Nah soal gambarnya gitu siluet atau apa dan seterusnya itu kan kreativitas anak-anak zaman sekarang. Gitu. Lah yo gur ngono kok yo terus kepanasan lho. Wis nyantai wae lho Pak Amin kan. Mbah Amin ini po yo ora mikir to Mbah, nek sampean ngomong ke keluargane itu do kentir, keluarga kentir, nggih to. Pak Jokowi jadi presiden iso 10 tahun nih. So 10 tahun diterima mayoritas masyarakat Indonesia. Masa wong sa Indonesia yo mayoritas milih wong kentir kan itu. Dua, wakil presiden Mas Gibran itu nanti akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia menjadi wakil presiden termuda dari sejak merdeka sampai sekarang ini Mbak Amin ya. Ngono kok malah di ngomong ke kentir. Ketika Mas Kaisang itu kan juga ketua umum partai, jenengan kan juga punya partai. Apa ya ikhlas kalau partai itu dikatakan ketua umumnya kentir? Sampean bapak mboten mikir tekan riku to Mbak Amin kan itu. Sampean nyanjangke nggak peduli dengan kemarahan rakyat Pak Amin. Sampean kan profesor, coba dilihat berbagai survei bagaimana di akhir masa jabatannya Pak D, tingkat kepuasannya, tingkat kepercayaannya. Lah po iya wong 270 yuta terus dituruti siji-siji kados sing jenengan
maksud. Lah ya enek sing nesu, sing marah, sing ini kan ya wajar, gak apa-apa. Topo iku terus di ngomong kayak ngenyek, ya enggak. Wong sak keluarga isine anake kadang 3, 5, loro, kuwi ya enek sing kadang nesu lho, Pak Mbah Amin nggih. Ya wajar-wajar lah. Apa terus kabeh anggere sing nesu dituruti? Wah, nuruti wong nesu ya ora sida kerja. Pripun lho sampean nggih. Lah ini kan anu to Pak Amin. Pangkali mungkin kan apa yang menjadi keinginan panjenengan itu belum bisa terrealisasi sehingga jenengan ini uring-uringan dewe. Maksud jenengan ini kan Indonesia seperti yang sampean harapkan. Cuman boso saiki iki mungkin visi misine jenengan ini ra diterima karo masyarakat gitu loh. Jadi jenengan isine uring-uringan. Nah, Pak D. Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang dengan cara yang tersebut, nah itu bisa diterima. Kan dalam demokrasi ya biasa toh Mbah Amin nggih. Enek sing nampa, enek sing ora. Nah, ini masukkan dalam dunia kontestasi demokrasi dalam pemilu, mana nanti yang paling banyak diminati masyarakat, dan otomatis nanti juga masyarakat menaruh harapan dan pilihan kepada siapa yang bisa diterimanya. Kan sesimpel itu. Gak usah koyok terus ngamuk-ngamuk kayak ngono to Mbah Amin. Ini yang nom-nom ngene iki ngrungokke kan rasane yo ora risi karo kaose Mas Gibran, Mas Kaisang. Enggak Mbah Amin. Justru kita itu risi mirengke panjenengan iku. Tutur katane jenengan ki risi kita dengarkan anak-anak muda ini kan itu. Terus yang kedua mesake, hawane mesake panjenengan. Yakin mesake wis to. Mesake. Makanya Mbah Amin nyuwun tulung lah, Mbah Amin nyuwun tulung nggih. Dan adil. Buat Bapak Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Presiden RI, pesan saya Pak, tangkap dan adili orang-orang yang ada di dalam VT ini, karena mereka sudah terlalu sering membuat gaduh di dalam masyarakat. Indonesia tidak butuh orang-orang semacam ini, dan Indonesia bisa maju tanpa orang-orang semacam ini. Orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Terus kerjaanmu apa Sengkuni selama ini? Kamu ini benar emang Sengkuni. Sengkuni itu ya seperti itu, seperti kamu. Kamu sendiri paham bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain, menghina orang lain, karena di mata Allah belum tentu orang yang kita hina itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Sengkuni kerjaannya, udah tua kayak begitu. Kalau ngomong pinter, tidak boleh merendahkan orang lain, menghina orang lain. Terus kerjaanmu selama ini, setiap hari, setiap menit, setiap detik itu apa? Sengkuni, Amin Rais, udah bau tanah lu, stres lu. Subianto, saya akan kejar kalau Anda korupsi. Oi Pak Refli Kadrun, Pak Refli Harun. Bapak itu kayaknya cocok banget deh jadi Sengkuni pengganti Amin Rais. Bapak itu sebenarnya apa sih posisinya di negara ini? Gelandangan politik atau sampah? Kalau setahu saya Bapak bukan profesor tata hukum negara gitu loh. Ucapan Bapak itu kayak anak-anak. Bapak itu tidak normal, pemikiran Bapak itu sangat memalukan. Bapak seolah-olah mengejek Pak Prabowo. Pak Prabowo aja belum dilantik menjadi presiden, Bapak mengolok-olok Pak Prabowo. Bapak itu Sengkuni. Janganlah Bapak menyalahkan Pak Jokowi. Kalau saya tantang Bapak, beranikah Bapak keluar-keluar seperti saat ini pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden? Kalau berani sih Bapak sudah hebat banget. Soalnya orang kayak Bapak itu menjadi sampah dan gelandangan politik. Bapak itu adalah orang-orang
yang berada di dalam barisan sakit hati. Karena apa? Karena dibuang oleh Pak Jokowi. Sekarang apa? Sekarang Bapak menjadi gelandangan politik di negara ini. Karena ucapan Bapak itu banyak banget merugikan rakyat di negara ini. Bapak itu pengadu domba, tukang pembuat onar dan masalah. Seharusnya Bapak itu malu. Nanti Bapak ditangkap polisi baru tahu rasa. Salam dari wong gitu kalau. Aku dak lucu nih anakku dengan pemikiran anak abah, dengan pemikiran barisan sakit hati. Tidak baik kamu nih. Sampai benci sebencinya dengan Mulyono, presiden kami. Setelah tanggal 20 nih kamu nak menarik Mulyono ke kantor polisi, nak dipenjaro. Enak nih omongan kamu tuh. Kamu ngomong Mulyono merusak demokrasi. Ay, kamu nih sok pintar. Makanya bapak kau yang jadi presiden. Kalau bapak kau mampu jadi presiden, sudah bapak kau jadi presiden. Presiden cak mano lagi nak kamu pilih. Tidak baik. Sudah kamu hujat, sudah kamu fitnah. Segalo-galonya ada di otak kamu. Nah sekarang ini sudah kamu menghina, menghujat segalanya. Sekarang langsung ke anaknya. Kamu fitnah anaknya dengan akun pupu papa. Kamu omong anaknya pakai jet pribadi. Tidak masuk di akal kamu. Yang tak lucunya lagi, Gibran tak dibolehkan untuk jadi wakil presiden. Gantinya Puan Maharani atau Anies Baswedan. Tidak baik kamu deh. Buat lucu baik. Gantinya Puan Maharani atau Anies. Katanya isu baik. Isu baik. kamu mempunyai sakit hati nih dengan keluarga tukang kayu yo. Seluruh keluarga dari tukang kayu kamu hina kalau. Merasa betul nih hidup kamu nih. Setelah tanggal 20 Oktober nak menarik Pak Jokowi di Mahkamah Internasional. Buat lucu baik postingan kamu nih. Kamu benci-bencilah. Wong diam dibenci tambah kuat dia. Pak Jokowi kamu lawan. Kamu demo besar-besar ndak bakalan tumbang. Tanggal 20 Oktober pula. Nah coba kamu perhatikan itu Romi Soekarno tuh. Itu dinasti apa tidak? Itu tidak dinasti itu tuh. Tidak dinasti itu. Itu langsung dipilih. Kamu dah ribut. Itu dinasti dah. Tapi menurut aku tidak dinasti. Tapi kalau Gibran itu dinasti, dia kan dipilih oleh rakyat. Nah itu dinasti namanya. Kamu merasa benar baik, merasa betul ngakonya bapak kau dicalonkan jadi presiden. Apa rasanya jadi presiden? Segalanya kamu salahi keluarga Mulyono atau kinerja Mulyono. Mulyono itu tukang kayu besar sasayo, tanpa tukang kayu rumah ada jadi. Kamu adu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh tak bisa. Mereka tuh kuat tau, dah paham. Kuatnya anda tuh. Jangan kamu adu domba mereka tuh. Kalau dulu ya berseberangan, sekarang nih kuat. Tidak baik kamu nih. Gak masuk di akal. Di sosial media, di TikTok nih lebih parah kelakuan anak abah. Segalanya dieditnya. Dieditnya galo. Ingat ya, aku nih bukan bazer.
Aku tidak dapat bansos, tapi aku cinta dengan Pak Mulyono, cinta dengan Pak Prabowo. Kami bangga mempunyai presiden dua tuh. Contohnya negara lagi dibuatnya, kamu omong mangkrak. Dicetuskan oleh Soekarno, diapa sama Pak Harto, langsung disiapkan sama Pak Jokowi alias Mulyono yang kata kamu tuh. Kamu kepanasan, giliran Kaisang memakai baju keluarga Mulyono kepanasan, memakai baju pupu papa kepanasan. Tidak baik kamu nih. Yang jelas Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober kagek nah yo, sama dengan Gibran. Itulah presiden terpilih. Jangan kamu ganti-ganti dengan Puan Maharani. Jangan kamu ganti-ganti dengan Anies. Udah kalah. Anies cuma 24%, Puan Maharani dari PDIP itu alias Ganjar itu cuma 16%. 54% kamu singkirin. Mereka tuh kuat ya. Jangan diadu domba. Jangan diadu domba. Jangan diedit lagi. Kamu segalo-galonya Pak Jokowi. Kamu anggap kerja tidak benar, beliau udah kerja keras, kamu anggap kerja tidak bagus. Dah, sekali lagi aku ngomong kepada pasukan Barisan Sakit Hati, cobalah nyalon jadi gubernur, nyalon juga jadi presiden. Bisa tidak kamu tuh, jangan kamu tuh. Tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan. Jamput tenano. Bahwa iki ya sing giat ora sing giat ora sing ngurusi keluarganya Pak Jokowi ae. Heran aku. Mulai seliuran nang TikTok neh. Wes lah munggah sor ki wes aja gatsor ae Mbah Pek. Rasaku lemu iri dengki lemu benci karo keluarganya Pak Jokowi kok eramen to? Engklek ngono lho. Janjimu ki engklek Jakarta Jogja urung engklek gacor ae. Wes lemu gacor. Wong wis tuwa isine gacor kok ora waleh. Singit terus waleh. Dong ora iki jane iki. Presiden Joko Widodo akan diseret ke penjara dan akan dipasangkan borgol. Katanya, sejumlah tokoh-tokoh geram karena perilaku Presiden Joko Widodo. Gimana sih? 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir pertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya. Oh, jadi ini menurut Mbah Amin Rais toh. Padahal kemarin ini juga Mbah Amin Rais yang bilang katanya IKN bakalan mangkrak, dan kata Mbah Amin Rais juga katanya tidak akan pernah terjadi upacara 17-an di IKN. Lagi-lagi prediksi Mbah Amin Rais meleset. Tapi kira-kira apa sih sebab yang lebih spesifik menurut Mbah Amin Rais ini terkait pemborgolan Pak Joko Widodo? Kenapa Pak Joko Widodo dipandang oleh Pak Amin Rais dan teman-temannya pantas diborgol? Dua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut Mbah Amin Rais, Pak Joko Widodo itu banyak melakukan kesalahan, termasuk juga dinasti politiknya. Anak-anak dari Pak Joko Widodo, menurut kamu pantas nggak sih guys Pak Joko Widodo itu memang diborgol sampai penjara gitu? Menurut teman-teman nih semuanya, apa sih kesalahan Pak Joko Widodo yang paling berasa? Jawab ya. Nah, Pak Amin Rais udah dengarkan omelan dari para wanita cantik untuk Anda ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan nasihat-nasihat bijak dari mereka agar Anda segera bertobat, Pak Amin Rais. Langit sebagai atap rumahku,
Mbak Amin Rais, udah tua insaf, berhenti berkuar-kuar, nggak ada artinya Mbak Amin Rais. Bapak Jokowi sebentar lagi turun tahta dengan hormat. Kalau Mbak Amin gimana dong? Masa udah tua makin tidak terhormat? Kasihan deh lo Mbak Amin Rais. Oke guys, kalau kalian ingin satu hiburan yang menarik ya, satu tontonan yang membuat kalian bisa tertawa terpingkal-pingkal, kita saksikan dulu wejangan nasihat bijak ya dari Bapak Sengkuni berikut ini. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi, ya, itu nggak ada alasannya ya. Mas Mul, saya ini orang Islam ya. Agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu ya. Nah, ini jadi pegangan saya itu. Nah, jadi kalau Anda bisa berubah, itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late ya, sampun kaset. Nah, jadi kita tinggal melihat insya Allah pasca 20 Oktober ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan ya, dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik ya. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan dan seterusnya ya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu ada 20 ribuan pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara. Misalnya, saya tidak tahu menahu soal itu, karena itu hentikan, karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak bermuka dua ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya ya teman-teman. Lucu banget ya ngelihat Pak Amin Rais ini udah tua, ngomongnya ngelantur terus ya gitu ya. Oke lah, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Ayo tinggalkan jejak, respon, ayo boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Intinya teman-teman tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba,
karena NKRI harga mati. Terus kita kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran sampai pelantikan nanti. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa subscribe dan komentar di kolom komentar. Bye bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini, dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini, di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.